kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Oke, luar biasa sekali. Ini sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Pak minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Mungkin saudara Galan? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mari menunduk kepala, mendekatkan hati untuk berdoa kepada Tuhan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk Galan. Sekarang Bapak akan mengabsen kalian semua. Indah Kaledara, Hadir, Pak. Olvi Elisama, Hadir, Pak. Mayang Febriani, Hadir, Pak. Niken Ratu, Hadir, Pak. Nadia Arifanda, Hadir, Pak. Miguel Bisa, Hadir Pak. Miftahul Huda Malang. Hadir Pak. Ada yang belum dipanggil? Sudah, Pak. Ya, Pak. Sudah, Pak. Oke, berarti semua hadir. Baik anak-anak, selamat datang di kelas 8. Selamat datang di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Karena ini merupakan hari pertama, maka izinkan saya untuk menyampaikan materi pembelajaran untuk hari ini. Materi pertama di kelas 8 adalah teks berita. Ada yang tahu itu berita? Tahu, Bapak. Oke, siapa namanya? Mayang. Oke, Mayang, silakan. Berita adalah peristiwa yang berupa fakta yang disampaikan dalam bentuk media cetak maupun media elektronik. Kita beri aplaus untuk Mayang dulu. Oke, anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, Bapak akan memberikan kompetensi dasar untuk pembelajaran hari ini. Kompetensi dasar atau KD kita hari ini 3.1 mengenai teks berita, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita dalam kurung membanggakan dan memotivasi. Itu kurung yang didengar dan dibaca. Dibaca. Oke. Tadi kita sudah mendengarkan pengertian berita menurut Mayang. Sekarang Bapak akan memberikan sedikit pengertian tentang teks berita tersebut. Pengertian berita adalah suatu informasi atau laporan tentang hal yang sedang atau telah terjadi, di mana penyampaiannya dilakukan melalui media, yaitu media cetak, siaran TV, radio maupun media elektronik, atau bisa juga lewat mulut ke mulut. Oke, jadi baik anak-anak, ada yang tahu berita apa yang sedang hangat diperbincangkan sekarang? Ada yang tahu? Coba anak Miguel. Berita yang sedang hangat dibicarakan atau diperbincangkan yaitu kedatangan Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo datang meresmikan bendungan di Momere dan melanjutkan untuk meresmikan tempat wisata yang ada di Sumbaten. Ya, benar sekali anak Miguel. Itu merupakan berita yang dikeluarkan beberapa hari yang lalu, di mana Presiden kita Joko Widodo pergi ke Maumere dan meresmikan bendungan di sana. Setelah itu melanjutkan perjalanan ke Sumba.
Oke anak-anak, selanjutnya Bapak akan memberitahukan bahwa dalam berita itu terdapat 6 unsur-unsur berita. Ada yang tahu unsur-unsur berita? Ada yang tahu atau pernah dengar di kelas yang sebelumnya atau di mana? Tidak tahu? Oke. Jadi anak-anak, unsur-unsur yang terdapat dalam berita itu disebut dengan 5W tambah 1H atau biasa juga disebut dengan adik simbol. Nah, anak-anak ada yang tahu arti dari 5W tambah 1H ini? Ada yang tahu? Oke, kalau tidak tahu Bapak akan menjelaskan arti dari 5W tambah 1H ini. W yang pertama artinya what. Pernah belajar bahasa Inggris? Pernah. Apa arti dari what ini? Apa? Oke. Maksud dari apa ini adalah apa isi dari berita tersebut. Yang kedua, W yang kedua adalah who. Tahu arti dari who? Siapa? Baik, siapa? Siapa? Maksud dari siapa ini merupakan pertanyaan siapa saja yang terdapat dalam berita tersebut. Siapa saja pelaku atau korban, misalnya begitu. Yang ketiga adalah where. Ada yang tahu where artinya apa? Di mana? Di mana? Oke. Maksud dari di mana di sini adalah di mana tempat kejadian suatu berita tersebut. Lanjut, yang keempat adalah when. Ada yang tahu arti dari when? Kapan? Kapan. Luar biasa, kapan. Nah, arti dari kapan ini adalah kapan suatu berita itu terjadi. Yang kelima, W yang kelima adalah why. Ada yang tahu arti dari why? Mengapa? Oke, mengapa? Sekarang Tuhan, H itu apa? Jangan. H di sini artinya how. Yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah Bagaimana? Bagaimana? Oke. Bagaimana di sini dimaksudkan dengan bagaimana kronologis dalam berita tersebut. Nah, sampai di sini ada yang belum mengerti? Mengerti, Pak. Ada yang belum mengerti? Mengerti. Oke, jadi baik. Kalau sudah mengerti, sekarang Bapak akan bagi dalam 2 kelompok. Semuanya berhitung 1, 2 sampai terakhir. Kelompok 1 di sini dan yang kedua di belakang. Oke, siap? Mulai berhitung dari anak Mayang. 1, 2, 1. 2. Oke, yang mendapatkan nomor urut 1 silakan pindah ke depan dan yang kedua silakan ke belakang. Ayo semangat. Oke, anak-anak, sekarang Bapak akan memberikan 2 teks berita. Maksudnya 1 teks berita yang dibagikan pada kelompok 1 dan kelompok 2. Tugasnya adalah kelompok 1 mencari apa, siapa, dan di mana. Nanti kalian temukan dalam isi teks berita ini. Dan kelompok 2 mencari when, why, how, atau kapan, mengapa, dan bagaimana berita ini terjadi. Oke? Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Silakan kalian mencari dan menemukan apa-apa saja yang terdapat dalam berita tersebut. Bisa? Bisa. Oke. Silakan. Bapak beri waktu 5 menit untuk mengerjakan itu semua. Bisa? Bisa. Oke.
Bagaimana sudah menemukan jawabannya? Iya, supaya aktif dalam kelompok. Oke, bisa? Bagaimana dengan kelompok kalian? Sudah Pak. Oke, anak-anak, untuk kelompok 1 silakan mempresentasikan apa yang telah kalian temukan dalam berita tersebut. Kesempatan Bapak berikan kepada kalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pertanyaan atau ya apa isi dalam berita tersebut yang kami dapatkan di sini adalah investasi yang dilakukan Telkomsel kepada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Lalu yang kedua, pertanyaan kedua adalah siapa? Yang kami temukan dalam berita ini adalah pelaku pasar. Lalu yang ketiga, pertanyaan di mana? Di mana yang kami temukan di sini adalah Jakarta. Oke, untuk kelompok 1 kita beri tepuk tangan dulu. Selanjutnya untuk kelompok 2 silakan menyampaikan apa yang telah kalian temukan dalam berita tersebut. Untuk pertanyaan kapan, jawabannya kejadian ini terjadi pada Selasa tanggal 24 bulan November tahun 2020. Terus pertanyaan mengapa kejadian ini bisa terjadi? Karena aspek kolaborasi antara data yang ada di Gojek dan apa yang dibutuhkan Telkom dan Telkomsel itu menyebabkan pelaku pasar melihat ada nilai tambah sehingga Telkomsel menyuntik Gojek sebesar 2,1 triliun rupiah. Untuk pertanyaan bagaimana Telkomsel menyuntik Gojek dengan harga 2,1 triliun rupiah, yaitu dengan melakukan promosi yang dihubungkan dengan pelayanan di Gojek. Bahkan di tengah pandemi, kebutuhan penggunaan aplikasi Gojek semakin tinggi. Gojek itu trennya semakin naik. Di sisi lain, Telkomsel menguasai bisnis data, jadi ada perpaduan yang baik. Sudah Pak. Oke. Iya, Pak. Terima kasih untuk kelompok 2. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2. Jadi baik anak-anak, karena kita sudah mendapatkan banyak pelajaran hari ini dan waktu juga menunjukkan kalau kita harus mengakhiri pelajaran hari ini. Baik anak-anak, kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini mengenai teks berita adalah berita merupakan suatu informasi atau laporan tentang hal yang sedang terjadi atau telah terjadi, di mana penyampaian itu melewat media massa, media cetak, siaran televisi, radio, media online, maupun juga bisa dari mulut ke mulut. Dan unsur-unsur yang terdapat dalam berita tersebut ada 5W1H atau yang disebut juga dengan adik Simba. Yang pertama itu what yang artinya apa, yang kedua who yang artinya siapa, yang ketiga where yang artinya di mana, yang keempat when yang artinya kapan, 5 why yang artinya mengapa, dan yang terakhir how yang artinya bagaimana. Sampai di sini ada yang belum mengerti? Paham Bapak. Baik, terima kasih. Jadi baik, untuk pelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Namun sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, saya minta salah satu dari kita untuk memimpin kita dalam doa penutup. Baik, untuk anak Olvi silakan memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Selesai. Oke, terima kasih untuk anak Olvi.
Selamat siang dan sampai jumpa di hari berikutnya. Terima kasih. Selamat siang, Bapak.